Sendirian? Sendirian. Gue mau ngomong sama lo. Oh my god. Lo gak usah kegeeran dulu ya. Gue kesini mau ngomongin soal Mili. Whatever. Yang penting kamu ngomong sama saya. Dengar ya. Jangan gangguin Mili. Eh. Ini ada apa nih? Kenapa? Gak usah sok-sok panik gitu deh. Oh, saya nggak pernah mainin Millie. Oh ya? Gue gak pernah lupa sama omongan lo. Saya kasihan sama dia. Dia bukan tipe saya. Terus ngapain sekarang lo gak deketin dia? Supaya Gini deh, kalau kamu ngelihat orang lari-lari, megangin celananya, pergi ke WC, terus ngunci pintu WC dari dalam, dia mau ngapain? Kalau nggak pipis, beol kan? Kita nggak perlu ke dalam buat ngebuktiin kalau dia pipis atau beol. Sama kejadian waktu di depan rumah Cinta. Tahu orang ngedeketin mulutnya ke bibir Cinta. Mau ngapain dia? Mau ngeliat jigong di mulut Cinta. Saya nggak perlu melotot buat ngeliatin mereka ciuman. Tapi Cinta gak pernah ngerasa kalau dia ciuman sama Taura. Berarti ada dua kemungkinan. Cinta nggak punya perasaan, atau Taura emang pengen ngeliat jigong di mulut Cinta. Sembarangan lo ya. Masuk. Loh, kok belum pada pulang? Gila ya, Rangga tuh ternyata emang nggak penting tau nggak? Ada apaan sih, ada apa? Ra, lo aja deh yang cerita, gue jadi panas nih kalau ingat lagi. Carmen kan masih penasaran soal Rangga yang nuduh lo cuma sama Taura. Nah tadi pas kita ke mall, kebetulan di sana ada dia. Dan tahu nggak sih lo? Ternyata dia tetap kekeh ya, ngaku ngeliat lo mau ciuman sama Taura. Tapi emang sih dia nggak ngeliat lo ciuman ya. Terus kan gue udah bilang nih ya, masalahnya Cinta tuh nggak pernah ngerasa ciuman sama Taura. Dia malah sembarangan aja ngomong. Cinta tuh emang udah nggak punya perasaan ya. Ini nyolot lah gue, Tak. Jadi nggak enak nih gue mau lo semua. Nggak apa-apa, Tak. Lo emang udah bener. Gue sekarang jadi bisa ngeliat sendiri kalau Rangga tuh ternyata emang nyebelin abis ya kayak yang lo bilang. Tak, lo kenapa sih? Sorry ya. Sebenarnya emang ada satu lagi yang belum gue ceritain ke lo semua. Nah lo, jangan macem-macem lo Tak. Tapi sumpah, gue nggak pernah ciuman sama Taura. Cuman waktu itu Taura ngedeketin gue. Ya dia mau nyium gue. Terus gue sempet sih kebawa perasaan. Cuman gue tolak. Jadi nggak salah dong ya, Rangga ngira lo mau ciuman. Persimpangan jalan terbelah dua. Satu ke kiri, satu ke kanan. Dua-duanya bercahaya. Dua-duanya lurus, tak berujung. Kemana kaki melangkah? Aku tak terasa. Hanya getar mengiring detak jantung. Berdentum, tak bersuara. Hai Al. Enggak, aku cuma mau cerita aja. Tadi gue udah minta maaf sama Maura. Soal apa? Soal Indra. Oh, terus Maura bilang apa?
Maura bilang katanya gue nggak usah minta maaf. Harusnya dia yang minta maaf, soalnya dia ngerasa salah gitu. Jadi udah beres dong. Iya. Al, gue juga mau cerita nih. Pasti soal Rangga deh. Kok tahu? Iya, tadi Maura bilang dia habis pulang dari rumah lo. Terus Maura ngomong apa lagi? Pada yang kesel gitu ya, Tak, sama lo. Iya, gue emang belum sempat minta maaf. Mereka udah pada keburu pulang. Enggak sih, Tak. Sebenarnya mereka tuh nggak butuh permintaan maaf lo. Mereka cuma pengen masalah lo sama Rangga tuh cepet selesai. Udah, itu aja sebenarnya, Tak. Gue emang mau nyelesain, Al. Gue janji gue bakal nemuin Rangga secepatnya. Sejak kecil, saya selalu melihat ibu saya sebagai kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Dan masih harus mengurus adik saya yang masih bayi. Kadang, kalau sekarang dipikir-pikir, gak kebayang gimana ibu bisa menghandle semuanya itu. Lalu, ayah Putri? Kalau nggak usah dimuat nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Waktu kecil saya selalu diberitahu ibu kalau ayah saya sudah meninggal. Tapi setelah saya remaja dan ibu mulai sakit-sakitan, ibu tidak mau berbohong dan bercerita kalau ayah ibu sudah pisah rumah sejak saya umur 4 tahun. Tapi baru resmi cerai saat saya umur 12 tahun. Setelah itu, ayah benar-benar menghilang, meninggalkan ibu yang terlanjur hamil lagi. Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Tolong tinggalkan pesan dan jangan lupa sebutkan nama Anda. Terus lo kenapa nggak ninggalin pesen, Tak? Kata-kata yang udah mau gue keluarin tuh sebenarnya di sini nih, Al. Cuman nggak tahu kenapa tuh berat banget ngeluarinnya. Lo tau nggak kenapa lo kayak gitu? Kenapa? Ya, lo tuh jaim. Nggak gitu deh, Al. Ya bisa apa lagi dong kalau nggak kayak gitu. Lo tuh apa ya, lo tuh kelewat gengsi buat ngakuin kesalahan lo ke Rangga. Lo maunya Rangga minta maaf duluan sama lo. Ya bagus kalau dia ngerasa salah, kalau enggak, lo mau nunggu sampai kapan coba? Dan emang masalah di sini tuh Rangga nggak salah. Jadi menurut lo Rangga nggak salah? Kalau gue jadi cowok mungkin gue akan kayak dia. Kayak dia maksudnya? Yang ngeliat pacar kita dicium orang, tak, udahlah goodbye. Tapi kan, Al, Gue tahu kejadian sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Tapi sekarang Rangga ngelihatnya kayak gitu dan lo sama sekali nggak ngasih penjelasan supaya dia ngerti. Ya nggak akan ketemu lah, Tak. Masa sih dia kayak gitu? Dari tadi Ale cerita lo nggak denger. Tapi kan pada marah ya sama gue. Gue tadi kan udah minta maaf sama lo semua. bukannya Ale udah bilang kalau lo nggak usah minta maaf. Kita cuma ngarepin kalau lo bisa cepatnya ngurusin masalah lo sama Rangga supaya kita nggak kebawa-bawa. Gue kan janji gue mau nyelesain. Gimana bisa nyelesain? Ngobrol di teleponnya nggak bisa. Gue senyain Alia tak. Kalau emang ceritanya begitu, pasti dia nyeritain begitu juga. Oke deh, sekarang gini aja ya. Masalah gue yang satu itu jadi masalah gue pribadi. Gitu ya? Jadi setelah gue bela-belain sampai nampar Rangga di depan umum demi lo, Gue gak pernah nyuruh lo buat gampar Rangga, men. tapi gue ngebelain lo, Tak. Ya tapi gak kayak gitu caranya. Gue ngerti. Gue emang salah dan lo selalu bener. Kok jadi gitu sih? Kenapa? Lo mau berbalik?
ngebelain dia. Sana Gih, gue emang gak ada apa-apanya kalau dibanding dia. Bisanya cuman marah-marah. Udah gitu goblok lagi pakai sok ngebelain orang yang gak mau dibelain. Halo. Ngapain kesini? Tunggu kamu. Ada apa kok nyariin gue? Memang nggak boleh main sini. Boleh, tapi kok lo bisa tahu rumah gue di sini sih? Karena kamu punya kekuatan magnet yang bisa tarik saya ke sini. Emang besi? Kamu jadi repot nih. Bule, nggak usah deh basa-basi depan gue. Ntar rugi loh. Kalau nggak mau minum, gue yang minum lo ntar. Minum aja. Basa-basi depan gue rugi loh. Separah-separah ya. Jangan liatin gue kayak gitu dong. Kamu lucu banget ya. Tapi tau nggak, kata nenek gue, waktu nyokap gue hamil, ngidamnya nonton Sri Mulat. Ngidam? Iya, emang kalau orang bule hamil nggak ngidam ya? Apa tuh ngidam? Apa ya? Nggak tau, lewat-lewat. Nggak ngerti bahasa Indonesianya apaan juga. Ngomong yang lain aja. Oke. Jadi, ngomong soal apa dong? Loh, kata kamu mau ngasih tahu kenapa kamu kesini. Tadi kan belum sempet jelasin. Oh, tadi saya mau kesini ngucapin terima kasih sama kamu. Makasih. Emang gue ngapain? Waktu itu kamu pernah nolong saya kan? Oh, yang itu mah udah basi kali. Basi. Iya, maksudnya tuh udah berlalu, sudah lewat gitu. Tapi kebaikan kamu tak akan pernah berlalu. Cie, jadi GR dong gue. Saya serius. Terima kasih. Mau tambah lagi minumnya? Enggak, terima kasih. Nanti saya berkembang. Mengembang. Udah deh, Mil. Tenang, Mil. Kita tuh nggak pernah nganggap lo badut. Lo tuh paling lucu di antara kita dan paling kita sayang karena lo tuh nggak pernah marah. Kita nih sekarang berantem bukan karena apa-apa, tapi gara-gara cinta lagi kacau. Carmen! Kenapa? Lu mau balik ngebelain cinta? Sana Gih! Gue emang gak ada apa-apa ya kalau dibanding dia. Bisanya cuma marah-marah, udah gitu goblok lagi. Pakai sok ngebelain temen yang gak mau dibelain. Mbak Cinta, ada temennya nih yang nyari. Kok nggak kayak biasanya sih? Pada nunggu di sini segala, nggak langsung masuk. Habis. Tadi kata nyokap lo lagi sibuk di kamar. Ada apa nih? Sorry ya, Tak. Lo nggak salah, men. Gue yang salah sama lo. Tapi gue udah kasar banget sama lo. Gue juga minta maaf ya, men. Jadi, kapan dong main-main kafe lagi? Iya, gue sih mau aja. Tapi yang lain, Lain kenapa? Marah ya sama saya? ya habis tuanya juga sih. Lo bener, Tak. Urusan Rangga, gimana pun urusan pribadi lo sama dia. Gue sadar kalau gue agak berlebihan ya terlalu ikut campur. Ya, gue nggak pengen aja ada temen gue disakitin sama orang lain. Tapi ternyata rasa sakit yang gue rasain tuh lebih besar dibanding yang lo rasain. Bukannya gue gak sakit, men. Cuman
Ya gue rasa gue gak mungkin aja nge-share rasa sakit gue ini ke lo, ke Maura, ya ke yang lainnya juga. Jadi kita ngumpul kalau lagi seneng aja. Kalau lagi susah kita nggak usah ngumpul. Apa dong gunanya persahabatan kalau gitu, tak? Gue kan ngomong cuma sebatas hubungan gue sama Rangga, Ra. Lo mau ngegantiin gue berantem sama Cinta? Saya memang akrab sama Cinta. Apa waktu itu saya harus pura-pura kayak nggak kenal? Jadi semua yang lo omongin bener? Apa waktu itu saya kelihatan berbohong? Ya, gimana ya? Kalaupun waktu itu lo nggak bohong, lo datang pada saat yang nggak tepat banget. Gimana tahu saat yang tepat sama yang nggak tepat? Ya emang nggak bisa. So, Dulu, waktu kita bikin buku curhat bareng-bareng, gue pikir yang kita tulis di sini adalah tentang persahabatan, tentang kebersamaan, tentang persahabatan yang bisa berlaku selamanya. Ra, tapi kita tetap bersahabat kan, Ra? Tetep, tak, tetep. Cuma nanti akan banyak masalah-masalah pribadi yang gak akan bisa kita share bareng lagi. Seperti yang lu bilang. Tapi kan, Lu lihat aja sekarang. Tadi gue pengen ngajak semuanya ke sini. Tapi nyatanya apa? Kita cuma bertiga. Alia makin jarang bisa kita ajak jalan. milih Dari tadi nggak bisa gue teleponin. saya pulang dulu ya. Hati-hati ya. Jadi bener nih, Tak. Yang lain nggak tahu kalau kita kesini. Enggak. Gue nggak bilang sama siapa-siapa. Ada apaan sih, Mil? Tak, kok gue jadi kepikiran sama kejadian di ulang tahunnya Rama ya? Pikiran apaan? Iya, Taura tuh sebenarnya kasihan nggak sih? Kok tiba-tiba inget Taura? Emangnya kesian kenapa lagi? Ya kalau gue bilang sih, dia tuh datang ke saat yang salah aja. Niatnya kan baik, mau ngasih selamat ulang tahun. Sama aja kayak kita-kita. Tapi sialnya dia ketemu Rangga dan malah terjadi salah paham. Kok lo bisa bilang kayak gitu, Mil? Ya emang kayak gitu kan kejadiannya. Masa kalau dipikir-pikir, mimpi apa coba? Dia datang dari rumah, datang ke ulang tahun, malah kena tonjok. Ya temen sih temen, Tak. Tapi terus terang aja, kalau kayak gini sih gue jadi gak suka banget sama Carmen. Bener deh, Mil. Waktu itu kayak gue udah cerita deh, mungkin lo nya aja kali yang nggak ngeh. Taura sebelum ke kafe emang ke rumah gue dulu. Tapi ketemunya sama gue bukan nyokap bokap gue yang kayak dia bilang. Jadi dia tuh waktu itu bohong, Mil, sama kita semua. Tujuan dia tuh cuma satu. Pengen manas-manasin Rangga supaya semuanya jadi kacau. Masa sih? Ya terserah lo mau percaya apa nggak sama gue. Kok dia ngomongnya beda sih? Hah? Emang lo ketemu sama dia? Ketemu di mana, Mil? Di mana ya? Di mall. Mil, lo tuh nggak bisa bohong. Iya, Tak. Tahu. Tapi Tak, berarti lo benci dong sama Taura? Nih, ngapain juga gue susah-susah benci sama orang, mending gak usah gue pikirin sekalian. Berarti kalau misalnya lo benci sama Taura, seperti yang gue bilang dulu, dia boleh buat gue dong. Hi dasar, hati-hati lo sama orang gokil kayak dia. Ya nggak apa-apa, kan gue punya pilihan ini. Pilihan apaan? Ya kalau gue nggak cocok sama Taura, gue bisa sama Rangga kan.
Bang, nih. Waktu itu saya bilang, kamu berhak menentukan pilihan. Dan sekarang, saya menganggap kamu sudah menentukan pilihan. Halo? Rama, lagi di mana lo? Enggak, gue lagi di rumah, lagi malas aku ke kafe. Hah? Mili? Sama siapa dia? Ternyata makan di sini tuh asik banget ya. Oh, asik, murah dan enak. Banyak tamu kafe makan di sini. Di dalam cuma minum segelas, ngobrolnya 3 jam. Kalau pas lapar pasti makan ke sini. Soalnya kalau makan dalam tuh uangnya kurang. Bisa aja deh kamu. Temunya Muni. Ah, biarin aja. Males ngangkatnya. Mending juga ngobrol sama kamu. Bang, tambah sambalnya lagi dong, Bang. Tadi kan udah banyak. Kurang. Biasanya segitu kan udah kepedesan. Iya, soalnya. Loh, kan aku jelas-jelas baru sekali kesini. Oh iya, sorry. Kalau cinta segitu udah kepedesan. Oh, jadi kamu sering kesini sama Cinta? Sering? Nostalgia dong. Iya, kenangan tak terlupakan. Nih, makan Gi. Kok begitu? Ya, habis kamu norak sih. Saya cuma bercanda. Kamu tuh cinta banget ya sama Cinta. Kok tanya gitu? Cinta itu masa lalu. Jadi masa depan siapa? Kamu. Ih, gombal. Apa tuh gombal? Dasar bule. Kecilin ya, Pak. Mili, gila. Lo kemana aja sih lo? Pas sekolah, gila mulu. Ada aja. Cinta mana sih? Baru gue pengen nanya sama lo. Tadi pas gue jemput, dia bilang dia mau pergi sama bokapnya. Bukan, dia emang lagi kumat aja pengen menyendiri. Gila, baru nih. Bagus bener. Beli di mana? Di Blok M. Cocok nggak bentuk muka gue? Cocok sih. Kalau ke pesta cocok nggak? Tergantung pestanya apa dulu. Kalau pakai dress code, ya tergantung lah pokoknya. Kalau lo pergi ke pesta sunatan terus lo pakai kerudung, Emang siapa sih emang ngajak lo ke pesta? Mau gue kenali? Mau dong. Ya udah malam minggu kita ngumpul ya. Bener ya. Awas lo. Hei Mel, apa kabar tuh mobil? Mobil siapa? Mobil lo. Katanya masih bengkel. Iya, tahu nih sampai sekarang belum beres juga. Berarti belum bisa antar jemput kita-kita dong. Kayaknya ada bagusnya juga ya mobil gue masuk bengkel, jadi lo semua nggak pada manja. Jadi lo kesini sama siapa, Mil? Ya diantar. Diantar siapa? Taura. Taura. Jadi yang lo bilang gebetan baru lo itu Taura? Tapi boleh kan, Tak? Boleh. Ya asal lo siapa aja terpleset kulit pisang yang sama. Maksud lo apa sih, Ra? Dulu kan lo pernah kegeeran didemin Taura. Masa lo mau kayak gitu lagi sih? Ya tapi tuh sekarang tuh beda. Sekarang tuh Taura yang ngedeketin gue. Susah deh gue ngomong. Oh ya, Tak. Taura nitip salam tuh buat lo. Tuh, bener kan? Baru aja gue ngomong. Bener apanya? Gue curiga.
Taura cuma mau memperalat lu buat ngedeketin Cinta lagi. Nelfon siapa lo? Gue harus nanya ke dia bener apa enggak dia mau memperalat gue. Ya ampun, kalau kayak gitu ya pasti dia bilang tuh enggak. Emang kenapa? Thank you, thank you. Cinta sama siapa? Sendirian. Dirian. Gue mau ngomong sama lo. Oh my god. Lo gak usah kegeeran dulu ya. Gue kesini mau ngomongin soal Mili. Whatever, yang penting kamu ngomong sama saya. Dengar ya. Jangan gangguin Mili. Ini ada apa nih? Kenapa? Gak usah sok-sok panik gitu deh. Oh, saya nggak pernah mainin Milly. Oh ya, gue gak pernah lupa sama omongan lo. Saya kasihan sama dia. Dia bukan tipe saya. Terus ngapain sekarang lo ngedeketin dia? Supaya kamu jadi marah dan mau kesini. Cinta. Cinta, tunggu. Sampai kapanpun saya akan terus cinta sama kamu. Itu murni perasaan saya dan tidak bisa dilarang oleh siapapun. Termasuk kamu sendiri. Denger ya, gue kesini cuma mau ngomongin soal Mili, bukan soal kita. Kalau kamu menolak cinta saya akan terus deketin Milly. Lo tuh ternyata sinting banget ya. Apa itu sinting? Gila, tau? Oh ya? Cinta yang buat orang jadi gila. Makanya kita jadian aja. Kalau enggak kasihan Milly. 2-3 tahun lagi pasti dia mau kawin. Saya mau aja. Tapi tanpa cinta. Karena cinta saya buat kamu. Makasih ya. Halo, Serius amat? apa kabar? Memang saya siapa? Kakaknya Lili kan? Masih ingat nama adikku? Masih dong. Saya mau undang Rangga nih. Ulang tahun? Bukan. Malah kalau ulang tahun nggak pernah ngadain apa-apa. Apa dong? Resepsi pernikahan? Siapa yang menikah? Kamu. Pasti deh. Kamu kayaknya kalau ngelihat aku ini tua. Bukan. Saya kan selalu bilang dewasa. Lusa bisa nggak saya undang Rangga makan malam? Bentar ya. Halo? Bentar. Atau saya telepon beberapa menit lagi? Nggak usah. Udah ketemu. Tadi kantor baru minjemin saya handphone. Baru sebentar saya pelajarin. Tadi nyari kalender malah nyasar di game. Jadi udah punya handphone nih. Tapi kamu ngundang saya makan malam buat apa sih? Sekarang jujur. Pasti lo pernah ngajak Cinta ke sini kan? Nggak pernah. Bohong. Bener. Gue telepon Cinta nih sekarang. Telepon aja. Tapi kalau bisa tahu tempat ini sih, ini kan jelas jauh banget di rumah lo. Ya, Cinta yang kasih tahu. Kan betul. Saya nggak bohong. Saya nggak pernah ajak dia ke sini, tapi Cinta pernah ajak saya. Bohong. Enggak. Aduh. Taura, masuk ya. Nggak usah deh. Kenapa?
Ibu gue bikin sop buntut enak banget loh. Lo pasti mau deh. Tapi saya nggak lapar. Ya udah, tunggu aja, ntar juga lapar. Jangan. Papaku nanti marah. Token terlalu sering tinggalin. Emang papa kamu lagi di Indonesia? Iya, tapi kalau di Australia dia suka telepon, cek, recheck. Cakapan kamu atau papa kamu? Cek kapan saya dong. Ih, bohong. Ada fotonya nggak? Di rumah. Ya, kalau di rumah juga mendingan lihat langsungnya. Nggak bisa. Sore ini ya ke Bali. Ke Bali? Iya. Halo? Bisa bicara dengan Cinta. Ada apa? Surprisingly, you picked up the phone. To the point aja deh, ada apaan sih? Milih hebat ya? Luar biasa sekali. Apanya yang luar biasa? Kami berdua mau ke Bali. Ke Bali? Iya, like honeymoon. Nanti asik banget tuh. Halo? Mil, bener lo mau pergi ke Bali berdua sama Tora? Kok tahu sih? Jadi bener? Iya. Ngapain? Ya, abis gue kan... Iya gue tahu Mil, lo emang belum pernah pergi ke Bali, tapi apa harus sama dia? Iya, soalnya tuh bokapnya kan punya usaha di sana. Terus katanya sih punya rumah di Kuta, ta. Jadi lumayan kan, enak banget gue kalau bisa nginep di rumahnya. Jadi nggak usah ngeluarin uang buat nginep di hotel. Gue boleh ngomong nggak? Boleh aja, asal lo nggak ngelarang gue. Sorry ya Mil, gue emang seharusnya ngelarang lo buat pergi ke Bali sama Taura. Tapi karena lo gak mau dilarang, yaudah deh gue cuma mau ngingetin lo. Pasti lo nggak setuju deh. Mil, Taura itu punya rencana jahat sama lo, dia tuh mau ngerjain lo. Kerjain gimana? Mendingan kita ketemu deh Mil, gak enak ngomongin kayak gini lewat telepon. Ah, buntut-buntutnya juga lo bakal ngelarang gue kan, Ta? Mendingan gak usah aja deh. Mil! Kenapa sih, Ta? Lo tuh gak seneng banget deh ngeliat orang lain tuh bahagia. Lo emang enak, banyak yang naksir, tinggal milih. Taura iya, Rangga juga iya. Yang Taura enggak, kenapa lo masih gak ngebolehin gue ngedeketin dia sih, Ta? Udah deh, Ta, mendingan lo tuh ngurusin Rangga aja deh. Kasian anak baik kayak dia lo kerjain. Ntar giliran Rangga kabur, baru lo nyesel seumur-umur. Rangga, nih Victor, wawancara sama Rudi Sujarwo diajukan jadi jam 11:30 siang besok. Ditunggu lo ya. Ini gue, Narto. Kalau udah nyampe rumah, telepon gue ya. Halo. Gimana foto-fotonya? Bagus kan? Rangga, ini saya Cinta. Objeknya kan buka bagus. Kalau kamu ada, gak usah diangkat. Biar saya ngomong dulu daripada kita berantem di telepon. Tentang Taura, saya bisa ngerti kenapa kamu sampai punya pikiran saya pernah ciuman sama dia. Masa lebih banyak foto Putri daripada Tapi demi Tuhan, itu gak pernah terjadi. Kalau kamu masih punya kemauan untuk memperbaiki hubungan kita, saya mau kita ketemuan buat ngebahas semuanya. Saya akan tunggu telepon dari kamu malam ini sampai jam 12 malam. Sambil menyelam minum air. Sambil cari. Please dong telepon saya. Kenapa kamu kok gak telepon-telepon sih? Kamu mau gak sih hubungan kita kembali normal?